Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan meremehkan amalan kecil. Bisa jadi amalan kecil itu yang akan menjadi kunci surga. Janganlah meremehkan sekecil apapun kejelekan yang perlu kau jauhi. Sebagaimana juga jangan meremehkan sekecil apapun amalan yang perlu kamu lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Manusia tidak pernah tahu amalan manakah yang bisa mengetuk pintu surga untuknya. Bisa jadi amalan besar yang kita banggakan ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa jadi amalan kecil yang kita remehkan justru itulah pembuka pintu surga kita. Kita pun bisa menjadi mulia karena hal-hal kecil, seperti mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang membantu, mendahului orang yang mengucap salam, meminta maaf, melempar senyum dengan ikhlas, mempermudah urusan orang, ataupun menunjukkan raut muka yang cerah. Bukankah ada wanita pelacur di Bani Israel yang diampuni Allah gara-gara memberi minum anjing yang kehausan? Bukankah ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia siksa? Maka jangan pernah meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun, dan jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun juga. Rasulullah SAW mengingatkan kita saat berbuat dosa. Janganlah engkau memandang besar atau kecilnya maksiat, tetapi pandanglah kepada siapa engkau bermaksiat, yaitu kepada Allah. Al-Hasan Al-Basri berkata, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu akan melihat amalmu dan kebaikan keburukanmu akan ditimbang. Maka janganlah kamu meremehkan satu kebaikan pun sekalipun kecil, karena kamu akan melihat yang kecil itu akan membuatmu bahagia. Dan jangan pula meremehkan satu kejelekan pun, karena jika kamu melihatnya, ia akan membuatmu sengsara. Kadang kita meremehkan suatu yang kecil, baik berupa amal kebaikan atau keburukan. Padahal boleh jadi amal kebaikan yang kita remehkan tersebut justru memberikan manfaat untuk kita di dunia dan penyebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Banyak kisah orang-orang yang mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah dikarenakan amalan-amalan yang justru tidak bernilai menurut anggapannya, tapi di sisi Allah memiliki nilai yang luar biasa. Syekh Al-Fadil Abdul Hamid Abbas, seorang yang kejujurannya tidak diragukan lagi, bercerita. Dia berkata, pada suatu ketika ada seorang wanita yang berjalan-jalan di daerah Kuba. Tiba-tiba dia terperosok ke dalam sungai. Dia terjatuh dan terbawa arus air hingga dia berhasil berpegangan pada sebuah batu besar dan duduk di atasnya. Dia berada di tempat itu selama 4 hari hingga akhirnya seorang laki-laki melewati tempat itu dan mendengar suara minta tolong. Dia pun segera turun dan mengeluarkan wanita tersebut dari atas batu itu. Keluarganya lalu bertanya, bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Dia menjawab, semangkuk susu yang biasa aku berikan kepada para janda lanjut usia telah mendatangiku setiap hari. Ternyata wanita itu memiliki seekor kambing yang susunya selalu ia berikan kepada para janda lanjut usia yang sekaligus tetangganya. Memberikan segelas susu seolah merupakan amalan yang kadang oleh sebagian orang dianggap remeh dan tidak bernilai, namun ternyata memberi manfaat yang luar biasa. Pelakunya mendapat pertolongan dari Allah di masa-masa sulit. Jadi janganlah menganggap remeh amal kebaikan sekecil apapun. Boleh jadi kita sekarang sedang tertidur, sedangkan pintu langit diketuk puluhan doa untuk kita. Doa dari seorang fakir miskin dan janda lanjut usia yang telah kita bantu meskipun sedikit. Doa dari orang yang telah kita hibur dari kesedihannya. Doa dari orang yang lewat di jalan yang telah kita hadiahkan kepadanya berupa senyuman yang tulus. Doa dari seorang kuli bangunan atau tukang becak yang kita berikan segelas air putih. Doa dari seorang yang telah kita tunjukkan kepadanya alamat yang dicarinya.
ucapan terima kasih dan doa dari seorang nenek yang menghibah uang Rp1.000 namun kita memberinya Rp5.000, atau dari doa orang tua yang menitipkan anak untuk di sekolah. Semua itu adalah balasan dari Allah yang disegerakan di dunia ini sebelum balasan pahala yang akan Allah berikan lewat lisan Rasulnya di akhirat kelak bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Sungguh teramat banyak variasi amalan ringan yang bisa kita lakukan, tetapi sering tidak kita pedulikan karena kita menganggap sepele atau hukumnya hanya sekedar sunnah saja. Seperti menyingkirkan gangguan di jalan. Amalan ini sungguh teramat sepele untuk diperhatikan oleh orang banyak hingga mereka melewatkan begitu saja kesempatan berpahala ini. Padahal Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Sungguh aku melihat ada seorang lelaki berpindah dari satu tempat ke tempat lain di surga untuk bersenang-senang dengan kenikmatannya, disebabkan sebuah pohon yang dipotongnya dari jalanan karena pohon tersebut mengganggu kaum muslimin yang lewat di jalan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, sekedar menghilangkan gangguan dari jalanan ternyata memiliki keutamaan yang besar dan teranggap sebagai amalan yang menjadi sebab pelakunya masuk surga. Hikmah dari anjuran Nabi ini memang luar biasa. Banyak orang yang mengalami kecelakaan di jalan yang menyebabkan luka berat hingga meninggal dunia hanya disebabkan dahan yang melintang, paku yang berserakan, oli yang berceceran di jalan, atau sekedar batu kecil yang terlempar dan tidak ada yang tergerak hatinya untuk menyingkirkan. Atau saat kita berwudu, berapa banyak dari kita yang enggan berhenti sejenak sekedar untuk melantunkan doa selepas berwudu. Seandainya mereka memahami dengan benar akan janji yang akan Allah berikan bagi pelantun doa selepas wudhu, tentulah mereka akan berlomba untuk meraihnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang di antara kalian berwudu lalu membaguskan wudunya kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Lalu dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan." Hadis riwayat Muslim. Coba kita juga renungkan sejenak sebuah kebaikan dengan lainnya yang berbuntut ganjaran tak terkira, yakni tatkala kita mau menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tiada seorang muslim yang menjenguk seorang muslim pada waktu pagi melainkan dia didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan ia menjenguk pada sore hari, maka ia didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi harinya, dan akan mendapatkan jaminan buah-buahan yang siap dipetik di dalam surga." Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata hasan, dianggap sahih oleh Al-Albani. Maka janganlah sekali-sekali menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya bermuka manis saat berjumpa saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Karena sekecil apapun amal kebaikan yang kita kerjakan, Allah akan memberikan balasan. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7. Manusia tidak pernah tahu amalan manakah yang bisa mengetuk pintu surga untuknya. Bisa jadi amalan besar yang kita banggakan ternyata tidak diterima oleh Allah. Dan bisa jadi amalan kecil yang kita remehkan justru itulah pembuka pintu surga bagi kita. Maka janganlah pernah meremehkan atau menyepelekan suatu kebaikan sekecil apapun itu, dan jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun itu. Tiada amal yang lebih berpeluang diterima daripada amal yang tidak kau sadari dan tidak berarti di matamu.